Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, di video kali ini kita akan membahas hukum Newton. Nah, jadi hukum Newton ini dikemukakan oleh ahli fisikawan dari Inggris, namanya Sir Isaac Newton. Jadi dia mengemukakan ini ada 3 hukumnya, ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan juga hukum Newton 3. Nah, yang pertama kita bahas dulu mengenai hukum Newton 1. Jadi hukum Newton 1 itu berbicara mengenai kecenderungan suatu benda mempertahankan keadaannya. Jadi benda yang semulanya diam itu akan tetap diam, dan benda yang semula bergerak juga akan tetap bergerak. Jadi ini bunyi hukumnya, suatu benda akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan konstan asal tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Nah, jadi secara matematis dituliskan sigma F sama dengan 0 atau resultan gaya sama dengan 0. Jadi untuk hukum Newton 1 ini juga biasa disebut sebagai hukum kelembaman atau hukum inersia. Nih ya, kelembaman atau inersia. Maksudnya gimana nih ya? Maksudnya kelembaman ini misalnya contohnya gini ya. Ini ada mobil. Ya, anggaplah ini mobil ya. Nah, jadi misalnya kita naik nih di dalam mobil ini gitu. Di sini ada supirnya. Nah, ini mobilnya awalnya melaju nih ya, jalan. Terus tiba-tiba misalnya di depan sini ada orang mau nyebrang, atau misalnya ada lubang gitu, tiba-tiba melakukan pengereman secara mendadak. Nah, jadi pada saat melakukan pengereman tadi, otomatis tubuh kita tuh pada saat itu akan terdorong ke depan gitu ya. Ini tubuh kita terdorong ke depan dan akan berusaha kembali ke posisi semulanya. Nah, itu yang disebut juga sebagai sifat kelembaman gitu ya. Makanya hukum Newton 1 ini seringkali juga disebut sebagai hukum kelembaman atau hukum inersia. Jadi posisi yang seperti tadi yang di mobil ini itu ada pada bunyi setiap benda itu akan cenderung lurus beraturan jika diberikan gaya. Nah, pada saat mengerem, posisi mendadak tadi, posisi mengerem mendadak, tubuh kita berusaha kembali ke posisi semulanya. Dan itu berada pada bunyi setiap benda akan diam jika tidak diberikan gaya. Jadi, ini yang dimaksud dengan hukum Newton 1. Nah, kemudian hukum Newton 2. Nah, kalau hukum Newton 2 ini bunyinya, percepatan suatu benda itu berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda itu. Jadi secara sistematis bisa dituliskan, ini rumusnya ya, A sama dengan sigma F dibagi M, atau sigma F sama dengan M dikali A. Jadi M-nya ini massa, A-nya ini percepatan. Sedangkan sigma F-nya ini bisa resultan gaya atau gaya gitu ya. Nah, jadi kalau di hukum Newton 2 itu misalnya gini nih, kita punya mainan gitu ya, mobil mainan. Terus ini ada, misalnya ada talinya nih di sini. Nah, terus kita berusaha menarik tali mobilnya ini tadi. Jadi semakin kuat kita menarik, berarti kan ini nanti mobilnya semakin cepat gitu ya bergeraknya. Semakin kuat menariknya, berarti mobilnya juga semakin cepat bergeraknya. Jadi ini yang dimaksud dengan semakin besar gaya yang dikerahkan. Nih ya, semakin besar gaya yang dikerahkan, semakin besar pula percepatannya.
Tapi misal nih di dalam mobil ini atau di atasnya kita kasih beban gitu. Misalnya ada batu, kita kasih di atasnya. Nah, terus kita berusaha narik lagi nih. Nah, ternyata setelah ditarik karena ada bebannya, jadi mobil ini kan semakin berat gitu ya pada saat ditarik. Jadi ini semakin besar beban ditambahkan, maka semakin kecil percepatannya. Jadi ini semakin besar masanya, semakin kecil percepatannya. Itu untuk hukum Newton kedua. Kemudian hukum Newton ketiga. Nah, kalau hukum Newton ketiga ini kaitannya dengan gaya aksi reaksi. Jadi di sini disebutkan jika benda A memberikan gaya kepada benda B disebut gaya aksi, maka benda B akan memberikan gaya kepada benda A disebut gaya reaksi. Nah, kedua gayanya ini sama besar tapi berlawanan arah. Jadi misalnya oh ya, ini secara matematisnya seperti ini ya. F aksi sama dengan negatif F reaksi. Berlawanan arah nih ya. Nah, jadi contohnya misalnya ini kita ada meja. Ini anggaplah meja ya. Terus ini misalnya ada tangan kita. Ini nggak berbentuk tangan nih. Ya, anggaplah ini tangan ya. Nah, tangan ini kita pukulkan ke meja, ke sini. Jadi kita berikan gaya gitu ya, berikan gaya kepada mejanya. Nah, nanti meja tersebut akan memberikan gaya kembali ke tangan kita dengan besar yang sama, tapi berlawanan arah gitu. Jadi semakin besar kita memukul mejanya, semakin sakit gitu tangan akibat kita memukul meja ini, karena gaya yang diberikan meja ini juga semakin besar ke tangannya. Itu yang disebut dengan gaya aksi reaksi. Jadi kita berikan dia gaya, mejanya pun memberikan gaya balik sebesar gaya yang kita pukulkan atau kita berikan ke meja. Maka dari itu tangan kita akan merasakan sakit gitu ya. Nah, ini untuk hukum Newton ke-3. Nah, coba kita bahas contoh soalnya. Kalau untuk contoh soal ini saya lebih mengambil untuk hukum Newton 2. Jadi ini contoh soal hukum Newton 2 ya. Karena biasanya untuk hukum Newton ke-1 dan ke-3 itu lebih ke soal cerita. Nah, ini yang ada hitungannya. Jadi kita coba dulu. Jadi di sini diketahui sebuah benda bermasa 0,5 kg. Jadi kita tulis di sini masanya sama dengan 0,5 kg. Kemudian didorong menggunakan gaya sebesar 2,5 Newton. Jadi ini gayanya. Gaya sudah kita bahas ya sebelumnya. Gaya itu disimbolkan dengan F atau force sebesar 2,5, satuannya Newton. Nah, kemudian yang ditanyakan di sini tentukan besar percepatan benda tersebut. Berarti yang ditanya itu adalah A-nya. Jadi bisa kita masukkan ke dalam rumus A sama dengan sigma F atau F dibagi M, karena ini gayanya cuma satu ya, jadi bukan bentuk resultan gaya. Jadi bisa kita tuliskan F dibagi M atau ya berbanding terbalik dengan A-nya. Jadi A ini berbanding lurus dengan F, tapi A ini berbanding terbalik dengan M. Jadi di sini F-nya 2,5 Newton. Kemudian M-nya 0,5 kg. Nah, jadi tinggal dibagi nih, 2,5 dibagi 0,5 ya. Hasilnya sama dengan 5. Nah, satuannya percepatan apa nih? Satuannya A. Kemarin sudah kita bahas juga di video sebelumnya. Jadi percepatan itu satuannya meter per sekon kuadrat. Ya. Nah, ini salah satu contoh soal dari hukum Newton 2. Oke, materi di video kali ini udah selesai. Semoga
paham dengan apa yang sudah dijelaskan. Terima kasih sudah disimak dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.